Kita mulai nih. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Haitsu qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu jalla wa 'ala fil ula ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'du. Ya'lamu rahimani wa rahimakumullah fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Kepada para jemaah sekalian wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbuna Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang besar berupa nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat, serta Allah berikan waktu luang yang sampai saat ini alhamdulillah kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan serta waktu luang. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna jami'an, dan juga semoga tercurahkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan membahas satu kajian tematik sebagaimana pamflet yang telah tersebar, yakni kita beri judul tentang menggapai hidayah. Perlu kita ketahui bahwasannya hidayah itu tentunya sangat berharga. Hidayah itu lebih berharga daripada mutiara. Hidayah juga lebih bernilai daripada intan maupun permata. Dan tentunya hidayah ini bukanlah sesuatu yang diperjualbelikan. Kita nggak dapati ada orang jual hidayah di pasar-pasar swalayan, apalagi di toko besi. Ada nggak Pak? Nggak ada. Karena memang hidayah bukan sesuatu yang diperjualbelikan. Ya,
Mungkin kalau majalah Hidayah ada, isinya tentang azab biasanya. Orang mati ketiban gas 3 kilo gitu ya. Mungkin korupsi dulunya. Dan yang lebih dahsyat lagi, tentunya hidayah ini bukanlah warisan dari para nabi dan rasul. Kalau hidayah ini berupa warisan, niscaya keluarga para nabi dan rasul, mereka semuanya menjadi orang yang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nyatanya kita mendapati ada istri nabi yang dia kafir, seperti istri Nabi Lut alaihi salam. Kemudian juga istri Nabi Nuh alaihi salam tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Kan'an, ini anak Nabi Nuh, tidak mendapatkan hidayah. Ada bapaknya Nabi tidak mendapatkan hidayah, seperti Azar, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau seperti paman Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan Abu Thalib. Nama aslinya adalah Abdul Manaf. Ya, wafat, meninggal dalam keadaan kekufuran. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu siapa saja orang yang berhak dan pantas untuk menerima hidayah yang agung ini, hidayah yang sangat mulia ini. Yang dimaksud adalah hidayatul Islam wal iman. Makanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah bukan nikmat harta, itu nikmat yang paling rendah, nikmat harta. Ya. Kemudian nikmat yang utama, nikmat kesehatan. Ya. Kemudian ada nikmat yang paling agung, di antaranya adalah nikmat kita diberikan anak yang soleh dan solehah. Namun nikmat yang sejati yang dapat menyelamatkan kita dari kekalnya azab api neraka jahanam, yakni nikmat hidayatul Islam wal iman. Allah masukkan yakni nurullah, cahaya Allah ke dalam hati kita, ke dalam hati kedua orang tua kita, yakni berupa dinul Islam. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian sesungguhnya hidayah yang saya maksud adalah hidayatul taufiq. Karena ini haknya Allah semata. Tidak ada campur tangannya makhluk sedikit pun. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-142, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Yahdi, dan dialah Allah yang memberikan taufik dan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Dari sekian miliar manusia di atas muka bumi ini, alhamdulillah kita termasuk orang yang Allah kehendaki, yakni al-hidayah untuk kita semuanya. Dan ini merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian di antara hal yang menunjukkan bahwasanya hidayah milik Allah adalah hadis yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari Musayyib bin Hazan. Beliau menceritakan yakni kisah tentang ketika paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib sedang menghadapi sakaratul maut.
annahu lamma hadrat Abu Talibin al-wafatu. Ketika itu Abu Talib sedang menghadapi al-wafat, yakni kematian. Ja'ahu Rasulullah. Maka Rasulullah pun datang sebagai keponakannya, ya, Abu Talib. Maka Rasulullah pun datang. Fawajada indahu Aba Jahlin bin Hisham. Ternyata Nabi mendapati di sisi Abu Talib ada saudaranya. Karena Abu Jahal, bapaknya kebodohan, tentu Abu Jahal nggak redo dipanggil Abu Jahal, ya. Nama aslinya adalah yakni Amr bin Hisham. Bahkan di kalangan kafir Quraisy, beliau dikenal dengan Abul Hakam, orang yang cerdas, yang bisa memberikan keputusan. Cuman bodohnya, kenapa dikatakan Abu Jahal? Sudah banyak, ya, mukjizat yang dia saksikan, namun tetap masih menolak hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yakni petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau disebut dengan Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Kemudian di sisi Abu Thalib juga ada sahabatnya, yakni Abdullah bin Abi Umayyah Ibnul Mughirah. Ya, jadi ketika Abu Thalib sedang menghadapi ajalnya, didampingi oleh saudaranya Abu Jahal dan temannya, yaitu Abdullah ibnu Abi Umayyah Ibnul Mughirah. Qala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di Abi Thalibin, kepada pamannya yang dia cintai, dia kasihi, karena dirawat sama Abu Thalib Rasulullah ketika berusia 8 tahun setelah wafat kakeknya, dan dididik seperti anaknya, bahkan kemana-mana ikut, bahkan tidur di samping pamannya, sehingga istri Abu Thalib ini sangat sayang dan cinta kepada yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah dia berdakwah, beliau memberikan nasihat, ujangan, mengajak pada pamannya agar bisa terselamatkan dari azab api neraka jahanam. Beliau mengatakan, ya ammi, wahai pamanku. Ya, panggilan. Ya, hendaknya kita memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan yang hormat, yang takzim. Ya, jangan menyebut nama, panggil bapak. Ya, orang yang kita hormati. Maka Nabi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku. Qul, katakanlah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat tauhid, kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ini kalimat yang luar biasa. Yang kata Nabi, kalau sekiranya anna samawati wal ardi sab'a, kalau sekiranya yakni 7 lapis langit dan bumi Allah letakkan fi kifatin, di salah satu neraca, wa kalimatul la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah di satu neraca yang lain, maka malat bihinna kalimatul la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Kemudian kata Rasulullah, yakni kalimat la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka ya biha indallah. Jika engkau mau mengucapkan kalimat ini, maka aku akan bersaksi, berhujjah di hadapan Allah bahwasanya engkau termasuk orang-orang muslim. Faqal Abu Jahal. Namun saudaranya Abu Jahal ini, dia nggak rela saudaranya masuk ke dalam Islam. Ya, wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, begitu juga temannya, sahabat karibnya, ya, seraya mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ya, hei Abu Thalib,
Kalau engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atargobu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci, nggak suka dengan ajaran nenek moyangmu, jadi bapakmu, jadi Abdul Muttalib? Kalau kamu masuk ke dalam agama Muhammad, yakni al-Islam, kamu tuh benci dengan ajaran nenek moyang. Dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya orang yang suka mengikuti ajaran nenek moyang, dia akan binasa, akan tergelincir. Ya. Maka salah satu penyebab yang besar mengapa Abu Thalib enggan masuk dalam Islam karena mengikuti ajaran agama nenek moyang. Begitu juga kita kaum muslimin, wabil khusus di negeri kita di Indonesia ini, hendaknya kita beragama sesuai dengan ajaran Rasulullah, bukan berdasarkan ajaran agama nenek moyang kita. Karena nenek moyang kita ini seorang pelaut, Pak, ya. Jadi kalau agamanya ngikutin nenek moyang bahaya. Ya nanti berlayar mulu, mancing mulu kerjaannya lagi, ya. Gimana, Pak? Danau Gawir, ya? Maka jangan ngikutin ajaran nenek moyang. Ikutilah ajaran Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akibatnya. Jadi nanti kalau ditanya apa penyebab terbesar mengapa Abu Thalib tidak masuk dalam Islam, ya tadi karena apa? Ngikutin ajaran nenek moyang dan takut dibenci dengan kaumnya. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi. Ya, walaupun Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Ibnul Mughirah selalu memujuki, jangan kamu jangan Islam, kamu benci sama nenek moyang kamu, sama bapak kamu gitu. Tapi Nabi tetap mengulangi, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhaju bika indallah. Ya, tapi Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf ini, Ibnul Mughirah pun nggak mau kalah. Wa ya'udani bitilkal maqalah. Tapi Abu Jahal dan Umayyah ini ngulangi juga. Ya, atargobu an millati abik, apakah kau benci terhadap ajaran nenek moyangmu? Hatta qala Abu Thalib akhira ma kallamahum. Sehingga Abu Thalib di akhir hayatnya, yakni beliau mengatakan pada Rasulullah, ya, kepada Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf Ibnul Mughirah, huwa ala millati Abdul Muttalib. Sesungguhnya saya berada di atas ajaran agama yakni Abdul Muttalib, bapaknya. Yakni apa? Ajaran yang menyembah berhala, ajaran orang-orang musyrik. Wa aba ayyakul, dan dia enggan, enggak mau, menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Demi Allah, saya akan senantiasa selalu memohon, beristighfar, memintakan ampun untukmu wahai pamanku, selama saya tidak dilarang oleh Allah. Namun ternyata Allah larang. Dalam surat At-Taubah ayat 113, ya, ini salah satu sababun nuzulnya, bahwasanya apa? Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin." Enggak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah ayyastaghfiru, untuk memintakan ampun lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik. Lalu doanya apa, Ustadz? Kalau masih hidup, doain hadahullah, semoga Allah memberikan hidayah. Ya, tidak ada keselamatan untuk mereka, apalagi kalau sudah mati, nggak ada istilahnya apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Namun dalam hadis yang lain disebutkan, ini Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim,
Abu Hurairah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yakni dengan kedudukanmu sebagai nabi dan juga Abu Thalib telah banyak memberikan kontribusi dalam berdakwah ini?" Karena Nabi ketika berdakwah, Abu Thalib sebagai bemper, tameng. Ya, siapa saja yang coba-coba mengganggu keponakannya, dia harus berhadapan dengan Abu Thalib. Ya, kata Nabi, ya, kedudukanku bisa memberikan syafaat untuk beliau. Yang harusnya dia berada fi darkil asfali minan nar. Dia harus berada di kerak api neraka jahanam. Namun Allah ringankan, yakni apa? Siksaannya di neraka. Fi dahdahin minan nar. Dia berada di atas, yakni api neraka. Ya, di atasnya. Sehingga Allah azab dia, dimasukkan ke neraka, kakinya kebakar sampai Ka'ab. Ya, Ka'ab ini mata kaki dicelupin kakinya, namun yagli dimaguhu, namun otaknya menggolak. Itu azab yang paling ringan untuk Abu Thalib. Yani Allah masukkan ke neraka, enggak semuanya, cuman dicelupin kakinya sebatas ka'bain, mata kaki, tapi ingat otaknya mendidih, menggolak. Lalu bagaimana dengan betisnya, pahanya hancur lebur, otaknya aja mendidih. Itu yani azab yang paling ringan. Ahwanu azaban di ahli nar. Ini azab yang paling ringan untuk penduduk api neraka jahanam, yakni yalbasun na'lain, cukup bagi yang menggunakan sendal min narin, yang terbuat dari api neraka jahanam, yagli dimaguhu, maka otaknya menggolak, mendidih. Dan ini untuk Abu Thalib. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian juga dari sini kita mengetahui bahwasannya yang pertama, bagi para dai, para pendakwah, hendaknya dalam berdakwah itu tentunya nggak boleh memaksa. Rasulullah berdakwah, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Terus ya diajarkan, tidak boleh memaksa. Tugas para pendakwah, para dai adalah menyampaikan kebenaran, ya. Dan hendak yang kita memberikan contoh yang teladan untuk para jemaahnya. Jangan ketika berbicara, masya Allah, kayak orang bener, ya. Tapi kelakuannya kontradiksi, ya. Hati-hati, ini yang bahaya nih. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat besar kemurkaan Allah, kemarahan Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang pandai berbicara tapi dia tidak melakukan apa yang disampaikan. Ya, dosanya 2 kali lipat. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Adapun ketika kita berdakwah diterima, alhamdulillah. Enggak diterima ya sudah, karena memang itu bukan wilayah kita. Ini milik Allah Subhanahu wa taala, hidayatut taufiq. Yang kedua, hidayah juga bukan berkaitan dengan kerabat atau kecintaan. Abu Thalib paman Nabi, cinta tidak, sangat cinta. Ya, namun hidayah milik Allah. Allah Maha tahu siapa yang pantas untuk menerima hidayah yang mulia ini, hidayah yang agung ini. Berkaitan dengan apa? Hatinya bersih apa enggak, jiwanya itu suci atau tidak, pikirannya itu jernih atau tidak. Jadi Allah berikan hidayah ini kepada orang-orang yang pantas, yang berhak untuk mendapatkan hidayah tersebut. Kemudian yang ketiga, tentunya ada proses hidayah. Ada 2 arah. Yang pertama, tentunya bagi para dai, para pendakwah, hendaknya dia aktif memberikan nasihat, ujangan. Ya, ini disebut dengan hidayatul irsyad. Hidayah petunjuk untuk memberikan bimbingan. Dan ini tugasnya para nabi dan rasul dan juga para alim ulama, termasuk para asatizah, para ustadz-ustadz, tuan guru, ya mungkin para habaib, para kiai, dia memiliki hidayatul irsyad, bisa memberikan bimbingan, petunjuk agar dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua tentunya yang diperlukan adalah kesiapan bagi penerima hidayah. Ya. Dia harus selain mencari
hidayah dan dia harus siap menerima hidayah. Kalau jangankan mau dapat hidayah, datang ke pengajian aja nggak mau, pengajiannya nggak benar tuh, ya udah sulit, ya sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi yang akan mendapatkan hidayah itu taufik dari Allah yang siap hati dan pikirannya. Mungkin boleh dia nggak sepakat, datang dulu pengajian, coba dicek pengajian benar nggak nih, ya nggak taklid buta, ya dengan ajaran nenek moyang kita. Beragama nggak boleh serampangan, nggak boleh asal-asalan, tidak boleh mengikuti taklid buta semata dengan ajaran nenek moyang kita. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan, diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, semoga kita dapat memahami konsep dan proses hidayah. Dengan begitu kita dapat menjadi pemberi dan penerima hidayah yang bijaksana. Dan semoga Allah senantiasa menambahkan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian juga hal yang menunjukkan bahwasannya hidayah itu ada dua, yakni dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Ya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi, dan sesungguhnya engkau Muhammad latahdi, benar-benar dapat memberikan petunjuk ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Seakan-akan ada kontradiksi, ya. Yang satu mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada mereka. Wallahu a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha tahu siapa saja yang berhak untuk menerima hidayah. Namun dalam surat Asy-Syura Allah katakan wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar bisa memberikan at-tahdi. Ya, latahdi memberikan bimbingan, yakni hidayatul irsyad. Ya. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Yang terakhir, yakni dalil yang menunjukkan bahwasannya nikmat hidayah ini sangat besar, yang sering kita dengar dalam khutbatul hajah, yakni man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah berikan taufik hidayah, maka fala mudhillalah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah. Sekalipun selevel para nabi dan rasul tidak bisa memberikan hidayah, yakni hidayah atau taufiq, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan bagi para jamaah sekalian, hendaknya kita jaga nikmat yang besar ini. Hendaknya kita mempertahankan hidayah yang agung ini, yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya yang kedua, jadi tadi mukadimah ya. Mukadimahnya panjang banget. Yang kedua, pentingnya meminta hidayah. Jadi hidayah itu harus diminta, dicari. Karena tadi sudah disebutkan hidayah itu bukan sesuatu yang diperjualbelikan, bukan juga warisan. Maka kita harus meminta, berdoa kepada Allah, minta hidayah. Dan Allah sudah ajarkan sehari semalam kurang lebih kita disuruh oleh Allah minta hidayah kurang lebih berapa? 17 kali. Ya, disebutkan dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ya, kalau orang yang melaksanakan salat wajib ya sehari semalam 5 waktu, maka dia pasti baca surat Al-Fatihah. Karena Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, di antara doa yang Nabi ajarkan, yakni agar kita mendapatkan hidayah dari Allah, doa yang sangat simple, doa yang sangat ringan, ya, karena memang ini merupakan salah satu kelebihan Nabi yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yakni Allah berikan kepada beliau, yakni mampu untuk berkata-kata dengan cara yang singkat namun memiliki makna yang sangat padat, yang dikenal dengan jawami'ul kalim. Ya, jadi katanya singkat namun maknanya luas dan padat. Ya, mungkin bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Sekali lagi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Sekali lagi ya, biar hafal. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Masya Allah, sudah hafal? Yang sudah hafal boleh pulang. Seneng ya pulang ya. Kalau murid seneng lah. Saya gitu ya. Siapa yang sudah hafal? Adik-adik nih. Saya sudah siapkan hadiah. Mau kantong kanan apa kiri nih? Nah, hadiahnya. Ada yang hafal adik-adik di sini? Mana murid Adia? Bapaknya nih. Akhwat ada yang hafal? Ada. Oke, siap. Salam. Silakan. Masya Allah, barakallah. Ya, orang tua beda hadiahnya. Maaf. Masya Allah. Yang biru aja Pak ya. Ustaz, tolong Ustaz apa Ustaz? Ini jangan banyak-banyak, pulangnya habis nih, amplop saya nih. Ada lagi yang lain? Iya. Ada lagi ibu-ibu hafal? Anak kecil ini aja waper nih ya. Cukup? Ada lagi? Siapa namanya? Humam. Nah, Humam hafal belum? Belum. Ya. Nanti dihafalkan ini ya. Dihafalkan doa. Nanti kita akan bacakan komentarnya para ulama ya. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi hadis dari Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud doa meminta 4 perkara. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta, memohon kepadamu ya Allah. Minta apa? Yang pertama al-huda, minta petunjuk, minta hidayah. Jadi hidayah itu harus dicari, diminta, tidak pasrah, enggak, dicari. Ya, menghadiri majelis taklim, dengarkan kajian-kajian. Tapi kalau sudah antipati, sulit mendapatkan hidayah. Di beberapa daerah orang pengen bangun masjid, belum jadi, di demo, mau diratakan. Kajian sedang berlangsung, dibubarkan. Gereja dijaga, gitu ya. Masjid dihancurin, la ilaha illallah. Lebih sulit untuk mendapatkan hidayah. Hidayah butuh, yakni jiwa yang bersih, hati yang jernih, pikiran yang suci. Ya, jadi harus diperhatikan hati dan pikiran kita. Maka minta al-hidayah, minta petunjuk dari Allah. Karena tadi hidayah milik Allah. Kemudian yang kedua, wattuqa, minta ketakwaan. Ya, takwa itu
Kata para ulama mengatakan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Cukup baginya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bahasa lainnya takwa itu minta kesolehan. Orang soleh itu apa? Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi harus minta taufik dan hidayah dan minta amalan soleh agar mudah untuk melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, Nabi meminta kepada Allah wal afaf, minta kesucian diri. Agar apa? Hatinya tidak maksiat kepada Allah. Minta keterjagaan dari berbagai macam larangan-larangan yang Allah larang dengan keras. Agar tidak berbuat syirik, berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang Nabi tidak contohkan. Ya minta sama Allah, kita nggak mampu. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa melangkahkan kedua kaki kita ke musola ini. Kalau bukan karena Allah, kita sudah menjadi manusia yang banyak maksiat kepadanya. Kemudian yang keempat, ya selain minta hidayah, minta ketakwaan, minta keterjagaan diri kita dari berbuat maksiat, kita juga butuh yang namanya orang hidup di dunia butuh apa? Keperluan. Ya, maka Nabi minta wal gina, minta kecukupan. Ya. Minta cukup, enggak minta kekayaan. Al gina di sini artinya minta kecukupan. Hanya bergantung pada Allah saja. Ya, qanaah, apa yang Allah berikan pasti cukup. Yang membuat kita enggak cukup, gaya hidup. Ya. Maka apapun yang Allah berikan pasti cukup. Yang membuat enggak cukup tuh gara-gara apa? Gaya hidup kita. Handphone udah punya, wah, udah ketinggalan zaman nih, cari lagi yang baru. Motor sudah nyaman, enak, yang penting bisa ngegelinding gitu Pak ya. Ganti lagi. Untuk apa? Buat gaya-gayaan. Sama aja rasanya. Ya naik motor nggak ada AC-nya ya Pak ya. Adanya AB, angin brobos gitu ya. Ya, lebih baik punya motor yang butut, yang jelek, tapi penuh dengan sejuta kenangan. Daripada motor bagus, sejuta per bulan. Gitu ya. Cicil, boleh kredit gitu ya. Maka qanaah. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian di sini penjelasan para ulama itu sangat banyak. Ringkasnya al-huda, petunjuk itu kita minta kepada Allah petunjuk yang sempurna dari Allah untuk menjalani ajaran agama yang lurus ini. Minta petunjuk. Kalau bukan petunjuk dari Allah, kita akan sesat dan menyesatkan. Kemudian yang kedua minta ketakwaan. Yakni minta kepada Allah ketakwaan yang menyeluruh dalam semua hal, dalam menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah agama, dan juga menjauhi berbagai macam larangan-larangan dari Allah. Itu takwa. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Al-Imam yakni Ibnul Allan rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan mengapa Rasulullah mendahulukan minta al-huda, hidayah, kemudian baru takwa. Beliau menjelaskan bahwasannya al-huda didahulukan karena petunjuk ini merupakan landasan, ya, fondasi, ya, landasan kita akidah yang benar, petunjuk dari Allah. Kemudian baru minta ketakwaan. Karena apa? Ketakwaan ini yang dibangun di atasnya. Percuma orang banyak beramal soleh, sholat, zakat, zikir, tapi tidak berdasarkan petunjuk dari Allah, maka akan runtuh, roboh bangunan tersebut. Maka yang pertama kali kita minta al-huda, petunjuk dari Allah. Karena ini sebagai pondasi, landasan. Kalau sudah kokoh, baru minta, yakni apa? Amalan soleh. Agar setiap yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian setelah itu baru minta yang namanya al-afaf, keterjagaan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Secara khusus, ya, mungkin mata kita ketika lewat di jalan banyak, ya, para wanita yang menggunakan pakaian bupati, buka paha tinggi-tinggi.
Dilihat dosa nggak dilihat mubazir katanya gitu ya. Astagfirullah sambil ngintip dikit. Ini bahaya ini. Ya, kalau bukan karena Allah, taufik dan darinya kita nggak bisa menghindar. Maka minta kepada Allah al-afaf, keterjagaan diri kita dari melakukan hal-hal yang maksiat. Jangan sok jago. Jangan mengatakan, oh Ustaz tenang, iman saya kuat. Nggak ada. Ya, sebagaimana ada pepatah orang Indonesia ini mengatakan, keimanan wanita itu bisa dilihat ketika dia mendapati laki-laki yang nggak punya apa-apa. Ya, perempuan keimanannya itu teruji ketika dia mendapati laki-laki yang tidak memiliki apa-apa. Dia menerima. Tapi kalau keimanan laki-laki teruji ketika wanita nggak pakai apa-apa. Nah, ini bahayanya. Ya, jangan sok jago, jangan sok kuat iman kita, nggak bisa. Jangan main api, bahaya, hindari maksiat. Ya, ittaqun nar, jauhilah kalian dari azab api neraka jahanam. Yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nar, yakni dari azab api neraka jahanam. Jangan coba-coba. Ya, ada maksiat tinggalkan sudah. Ya, tinggalkan, jangan mendekatinya. Wala taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Mendekati zina saja nggak boleh, apalagi berzinanya. Ya, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, maka minta al-afaf, yakni kesucian diri, keterjagaan dari melakukan hal-hal maksiat. Dan yang keempat, minta al-ghina, yakni kekayaan hati, kecukupan dari Allah. Ya, minta. Sehingga Nabi katakan, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupilah diriku dari yang halal-halal saja. An haramik, dari yang haram. Sebenarnya rizki yang halal Allah telah berikan dan cukup pasti. Ya, namun apa kita merasa kurang? Akhirnya apa? Dia korupsi lah, dia melakukan kecurangan lah. Jadi dia nggak cukup dan kurang terus. Makanya minta kepada Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupilah diriku dari sesuatu yang halal-halal saja daripada yang haram. Wa agnini bifadlika amman siwak, dan berikanlah aku kecukupan berupa karunia darimu, amman siwak, selain dari engkau. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan pernah sedikit pun meremehkan doa. Apa yang kita minta pasti Allah dengar dan Allah pasti akan ijabah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'an idza da'an. Ya, yang Allah katakan, apabila hambaku bertanya kepadaku, ketahuilah aku ini dekat, bakal lebih dekat daripada urat nadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'a. Ya, dan aku akan menjawab semua, yakni doa-doa, permohonan. Ya, aku akan berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Idza da'a. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ketiga, di antara doa yang agar kita mendapatkan hidayah, yakni doa keluar rumah. Ya, ini kaitannya apa ya sebenarnya? Ada yang hafal doa keluar rumah? Nah, ini dihafalin ini. Kayak gampang ini. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Hafal? Wah, hafal semua ini. Ya, berarti nggak jadi ya. Kalau dihafal nggak usah. Kebanyakan ya. Diperhatikan, doa keluar rumah ini di antara doa dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Kaitannya apa Ustadz ya? Ya, diperhatikan dalam hadis yang sahih dari Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmizi.
rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nabi mengatakan, idza kharaja ar-rajulu, apabila salah seorang di antara kalian keluar min baitihi, dari rumahnya, faqal, seraya mengucapkan bismillahi, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri, semuanya pasrah, ya, diserahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Maka yuqalu hina idzin, maka tatkala itu, pada saat itu dikatakan kepadanya, Nabi menghabarkan orang yang keluar dari rumahnya mengucapkan kalimat bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, yuqalu hina idzin, maka pada saat itu dikatakan kepadanya, hudita, sungguh engkau telah diberikan petunjuk oleh Allah. Orang baca bismillah tawakkaltu 'alallah ila akhirih, hudita, engkau telah diberikan petunjuk oleh Allah. Baca doa ini, Masya Allah, kita hafal, cuman lupa. Ya, saking buru-burunya, jangan baca doa pakai sendal aja terbalik Pak ya, kanan kirinya. Ya, mau ke masjid, buru-buru ngambil, sang-sangin pundak, ternyata serbet ya, bukan sarung. Ini perlu diperhatikan nih, baca doa. Manfaatnya ada 3. Hudita, kamu telah diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau dia sebagai pelajar, Allah berikan petunjuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau dia sebagai pegawai, pekerja, karyawan, Allah berikan petunjuk kepadanya mendapatkan rezeki yang halal, cara mencarinya, mendapatkannya. Kalau dia sebagai ahli ibadah, Allah berikan petunjuk baginya agar beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua kata Nabi, wakufita, dan Allah akan berikan kecukupan. Ya, orang baca doa ini keluar. Mohon maaf nih kalau misalkan di sini ada para ojol ya Pak ya. Kan ada opang, ya. Opang tuh ojek pangkalan, ojol ojek online ya. Ada pinjol. Tapi sekarang ada lain-lain gitu, pinjol pinjaman online. Ada beol. Tahu beol Pak ya? Belajar online. Pokoknya ada digit-gitin semua lah ya. Orang yang pekerjaannya sebagai ojol atau tadi opang atau yang lainnya, baca doa ini wakufita, Allah berikan kecukupan, al-kafaf. Cukup kita di dunia ini, nggak butuh berlebihan, secukupnya sudah. Bisa makan sehari 3 kali, ya, aman negerinya, nggak ribut dengan bini, itu nikmat yang paling besar. Yang Nabi katakan, man asbaha minkum, barang siapa yang di pagi hari, ya, aminan fi sirbi, aman tentram di tengah-tengah keluarganya, nggak ribut sama anak, sama istrinya, sama suaminya, mu'afan fi jasadi, badannya sehat dan kuat, wa indahu qutul yaumi, punya makan, stok makanan buat 1 hari, bukan buat 1 bulan Pak ya. Ini beras dikasih buat 1 bulan, nikmatnya banyak banget itu. Kata Nabi, wa indahu qutul yaumi, dia punya stok makanan untuk 1 hari saja. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dia telah mendapatkan kenikmatan seluruh dunia ini. Hidup tenang, anteng, adem ayem, tentram, sehat walafiat, terus punya makanan. Apa yang mau dicari lagi? Maka baca doa ini Allah akan berikan kufita, kecukupan. Dan yang ketiga kata Nabi, orang yang keluar dari rumahnya mengucapkan kalimat bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah wa wuqita, dan Allah akan berikan al-wiqayah, penjagaan. Yang jaga bukan pas pampres, bukan security, bukan hansip, bukan satpam. Allah yang menjaga. Wa wuqita, Allah berikan penjagaan, al-wiqayah, Allah yang jaga. Yang harusnya celaka, kena musibah, kecelakaan, ketabrak ini, ketabrak itu, Allah selamatkan dia. Karena apa? Membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah.
Dan ini saya sering baca ini, praktekin. Alhamdulillah Allah selamatkan terus. Ingat, tapi harus yakin. Kalau nggak yakin nggak manfaat. Harus yakin. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Sehingga di kalangan para syaitan, fatanaha lahu syayatin. Maka setan-setan yang ada di luar rumah, dia akan saling berbisik, saling ngomongin. Fayaqulu lahu syaitanun akhar. Maka setan satu yang lainnya saling mengatakan, kaifa laka birajulin. Setan gitu ya. Setan sama setan lagi ngomong ya. Wo gitu. Gondorwo maksudnya. Apa-apa cong? Ada apa cong? Si pocong gitu ya. Kaifa birajulin. Bagaimana kita bisa mengganggu, menggoda ini laki-laki yang dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah qad hudiya. Dia sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Wa kufiya, dan Allah telah berikan kecukupan baginya. Wa wuqiya, dan Allah telah jaga dia. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Setan aja nyerah, putus asa. Padahal nggak ada kamusnya putus asa di kepalanya setan dalam menggoda, mengganggu umat manusia. Tapi ketika baca doa ini, dia nyerah. Ya, kaifa laka birajulin. Gimana kita bisa mengganggu ini orang? Qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Diberikan petunjuk, diberikan kecukupan, dan diberikan penjagaan. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Yang terakhir, yang keempat, Pak. Sampai jam berapa ya? Jam 10, Masya Allah. Anda puas, saya lemas ini. Wah ya. Kagak pulang-pulang saya. Sampai jam berapa, Ustaz? Jam 7. Materi tinggal satu lagi nih, Pak. Satu lagi ya. Yang terakhir kita cerita aja, Pak. Nanti selesai ada pertanyaan, dapat hadiah lagi insyaallah. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Saya akan bercerita tentang pentingnya hidayah yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka jahanam. Dan hidayah itu harus senantiasa selalu diminta. Ya, kita meminta, memohon kepada Allah agar Allah tetap memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Jangan pernah lengah sedikit pun. Karena kita nggak ngerti di akhir hayat kita ini apakah kita dalam keadaan muslim atau tidak. Nggak ada yang jamin, Pak. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian Allah wasiatkan wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Diceritakan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah pernah duduk bersama beberapa para sahabatnya, belasan orang. Kemudian ketika itu Nabi melintas, lewat di depan Abu Hurairah dan beberapa sahabatnya. Kemudian pun Nabi mengatakan, inna bainakum rajulun. Sesungguhnya ada nih nanti di antara kalian seorang laki-laki yang adrasuhu, yang gigi gerahamnya itu kal uhudi finnar. Yang gigi geraham itu seperti gunung Uhud di neraka. Artinya apa? Nabi ingin mengabarkan ada salah seorang di antara kalian nanti akan menjadi penghuni api neraka jahanam, yang nanti gigi gerahamnya Allah gedein, Allah besarkan sebesar gunung Uhud. Ada yang pernah ke gunung Uhud di sini? Ya, alhamdulillah saya sudah daki. Ya. Bukan hanya gunung di Indonesia, gunung Uhud, alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Alhamdulillah. Sekilas saja gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo. Lebarnya 3 kilo.
tingginya 1077 mdpl. Ini anak gunung harus tahu nih Pak ya. Kalau anak gunung nggak tahu, wah bukan anggun, bukan anak gunung. Jadi panjangnya 7 kilo, panjang membentang. Bahkan salah satu gunung di surga adalah Gunung Uhud. Lebarnya 7 kilo, lebarnya. Tingginya ya 1077 mdpl, meter di atas permukaan laut. Ini terkadang mdpl kita nggak ngerti apa nih panjangannya ya. Itu nanti di neraka akan ada di antara kalian yang menjadi penghuni api neraka jahanam yang gigi gerahamnya, padahal saat ini gigi geraham kita hanya beberapa senti saja, tapi nanti digedein sebesar Gunung Uhud. Subhanallah. Ini kira-kira Abu Hurairah dan teman-temannya gimana? Ketar-ketir siapa nih di antara kita nih? Dan Nabi kalau ngomong berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini berdasarkan wahyu dari Allah. Jangankan Abu Hurairah dan para sahabatnya, kita nih Pak, misalkan datang Kapolsek, polisi, kata apa namanya Densus 88 Pak ya, yang anti teror. Ini akan ada nih jemaah musola al-ikhwan nanti malam mau diciduk karena terpapar radikalisme. Ada nih. Gimana kira-kira Pak? Ketar-ketir nggak? Siapa ya? Bukan saya nih. Itu kali yang pakai jaket gitu misalkan. Bukan, yang itu kali. Ketar-ketir kita siapa nih kira-kira? Itu baru terindikasi terpapar. Belum tentu benar. Kalau ini sudah jelas pasti Nabi yang sabdakan, akan ada di antara kalian satu orang yang nanti akan menjadi calon penghuni neraka jahanam yang giginya akan dibesarkan oleh Allah, yakni sebesar Gunung Uhud. Kalau giginya saja segitu, gimana badannya? Dibesarkan lagi. Disebutkan dalam hadis yang lain, masih sama dari Abu Hurairah, bahwasanya baina mankibain, antara pundak sebelah kiri dan sebelah kanan, ini jaraknya masiratu salah satu ayam, 3 hari 3 malam perjalanan lirraqibi musri'. Ini 3 hari 3 malam perjalanan penunggang kuda yang paling cepat. Subhanallah. Ya, kalau ada orang jago naik kuda berjalan selama 3 hari 3 malam sampai mana? Itulah panjang pundak penghuni neraka jahanam dari kiri ke kanan itu, masya Allah. Ya, pasti besar giginya aja segede Gunung Uhud. Sehingga Abu Hurairah ini takut nih, ya Allah siapa nih di antara kita? Ternyata sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, ada beberapa sahabat beliau yang tatkala itu ngumpul bareng meninggal satu persatu. Dan mereka Abu Hurairah saksikan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang perang bersama Rasulullah meninggal, jihad fi sabilillah. Husnul khotimah. Ada yang meninggal lagi beramal soleh, lagi sholat, lagi baca Quran, ada yang puasa. Meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Sisa 2 orang yang masih hidup. Yang lainnya sudah dipastikan husnul khotimah. Sisa 2 orang. yakni Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhrin. Ya, sama satu lagi Ar-Rajal bin Unfuwah. Siapa namanya, Pak? Ar-Rajal bin Unfuwah. Ya, ini sisa 2 orang nih, kira-kira siapa nih? Walaupun endingnya bisa ketebak, Pak ya. Pasti Ar-Rajal bin Unfuwah. Tapi Abu Hurairah nggak yakin. Bagaimana dia yang menjadi penghuni neraka? Nggak mungkin. Kenapa? Semasa hidupnya, ya ini ketika Rasulullah masih hidup, dia menjadi delegasi atau dubes, duta besar. Ya, urusan dakwah beliau diutus. Ar-Rajal bin Unfuwah. Hafizul Quran, penghafal Quran. Hafal 30 juz. Dan dia sawam, ahli puasa. Dan dia ahli ibadah, malamnya tahajud. Ya, sampai jidatnya belang. Banyakan sujud. Ya, kalau kita kan belangnya kelamaan apa tidur. Nggak bangun-bangun ya sujudnya. Kemudian dia da'i ilallah, ahli saum, kemudian ahli ibadah,
dan zahidun, orang yang zuhud. Ya, mengedepankan akhirat dan akhirat daripada dunia. Miskin. Abu Hurairah siapa? Makanya dia ketar-ketir siapa nih kira-kira. Akhirnya ketika Rasulullah wafat, maka naiklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama. Nah, disitulah terjadi beberapa peristiwa kekacauan. Di negeri Yaman, ada orang yang mani'uz zakah, tidak mau bayar zakat, diperangi. Selesai, taubat, bayar zakat lagi. Ternyata ada di negeri Yamama, yakni ada orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Namanya Musailamah Al-Kadzab, yang memiliki pengikut kurang lebih 40.000. 40.000 itu banyak. Ya, kalau orang Khawarij itu hanya puluhan ribu, dia 40.000. Ya, banyak pengikutnya dan dia ahli kalam, jago ngomong, bahasa Arabnya fasih. Sehingga apa? Abu Bakar ini dia bingung nih gimana nih cara menghadapi nabi palsu. Tiba-tiba Ar-Rajal bin Unfuah datang. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, arsilni ilaihi. Utus saya ke Musailamah Al-Kadzab yang akan dakwahin dia. Ini hati-hati nih Pak. Ya, kalau nggak diminta jangan mau. Ini kesalahannya Ar-Rajal bin Unfuah, dia belum diminta, dia mengajukan diri. Ya, orang yang meminta jabatan, ya, maka Allah tidak akan bantu. Allah akan serahkan seluruh perkaranya wukila ilaihi. Tapi kalau dia diminta jadi pengurus, jadi ini, nggak apa-apa. Tapi kalau minta mencalonkan diri, bahaya. Allah nggak akan bantu. Semua perkaranya akan dilimpahkan pada dirinya. Dia datang Ar-Rajal, ya Abu Bakrin, arsilni ilaihi. Utus saya nih. Saya sudah teruji, ya. Saya duta, bukan duta sampo ini ya. Para dai, duat, gitu. Akhirnya Abu Bakar percaya, oke, kamu saya utus dengan beberapa pasukan. Nyampe di negeri Yamama, berdebat, diskusi. Ternyata kalah. Ya. Ar-Rajal bin Unfuah kalah dia. Kalah ngomong. Akhirnya apa? Udah. Ente mendingan masuk ke agama saya. Ya, ikut ajaran saya. Dan saya akan memberikan setengah kerajaan saya untukmu. Kamu di Islam miskin. Ya, orang miskin tuh mudah terganggu keimanannya. Makanya ada pepatah orang Arab mengatakan, kadal fakru yakunu kufran. Hampir-hampir saja ini kefakiran, kemiskinan dapat menjerumuskan orang ke dalam kekafiran. Ya, ini cerita saja Pak. Menurut pakar kristolog ya, umat Islam di tahun 80-an jumlahnya 99% umat Islam di Indonesia. Ketika Soeharto, presiden kedua, wafat, meninggal, lengser dari jabatan kepresiden tahun 98, itu drastis umat Islam ternyata turun menjadi angkanya 89%. Sekarang sensus membuktikan jumlah umat Islam di Indonesia tinggal 73%. Bapak jangan lihat, di kota aman aja Ustaz, banyak. Bahkan ada yang hijrah, masjid megah. Mereka misionaris atau mustasyrikun, dia bergerilya di kampung-kampung, di desa-desa. Di Solo ada satu RT, satu kampung Kristen semua. Yang awalnya apa? Muslim. Bergerilya mereka. Dikasih kardus permi, rumahnya dibangunin, dikeramikin, pindah agama. Dikasih TV, ini mama pada ribut aja. Ya, TV tabung bukan LED ya, dulu pindah agama. Ya, Semeru kita berbondong-bondong nih ngasih bantuan. Nggak ngerti setelahnya itu paskanya, mereka akan datang nih yang kedua nih. Kan bantuan kan awal-awal doang kan. Setelah itu udah selesai. Nah, di situ mereka masuk lagi. Jadi yang dicari itu kelengahan kaum muslimin. Ya, diperhatikan. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Maka Ar-Rajal bin Unfuah kalah debat, ya, nggak melihat kapasitasnya, dia memiliki 40.000 pasukan pengikut. Makanya dia aneh, masya Allah kalau sesat kok banyak pengikutnya, jago ngomong, ahli lugatul arabiyah, ya, bahasa Arabnya jago. Kalau kita nggak cuma naamla, tapadol gitu ya, itu doang bahasa Arabnya.
sama nasi uduk gitu ya. Ini jago, kalah debat, akhir sudah ente masuk ajaran kita lah. Saya kasih setengah kerajaan saya untuk kamu. Tergiur dia. Iya, saya miskin di sana. Oke lah, masuk bergabung. Ada satu syarat. Apalagi syaratnya? Tolong bilang sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya akan ada nabi setelahku namanya ini. Jadi berdusta atas nama nabi. Dan dia katakan iya. Ini angin segar. Banyak orang yang murtad lagi ngikutin. Lihat Ar-Rajal saja masuk ke dalam agamanya Musailama. Yang ahli ibadah, zahid, ahli Quran, sawam, ahli ibadah masuk dan ada sabdanya loh kata dia. Ya. Akhirnya di kota Madinah Abu Hurairah mendengar murtadnya yakni Ar-Rajal bin Unfuah senang. Senang enggak? Senang, alhamdulillah ya Allah gitu. Engkau telah memperlihatkan siapa sebenarnya penghuni neraka yang giginya besar segede gunung Uhud. Ternyata Allah bukan saya. Ar-Rajal bin Unfuah. Maka yang terakhir ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, pesan untuk saudara-saudaraku semuanya. Yang pertama, jangan kamu tertipu dengan amal ibadahmu. Dengan salatmu, dengan puasamu, dengan zakatmu, dengan infak dan sedekahmu. Jangan tertipu. Itu enggak jaminan. Karena hidayah milik Allah. Maka hendaknya apa? Berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keistiqomahan di jalan agama ini di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar nanti ketika di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan muslim. Dan ingat, jangan pernah mencemooh seseorang dengan dosanya. Dia ahli maksiat tuh. Ya. Jangan. Tetapi berdoalah agar Allah berikan petunjuk hidayah kepada orang tersebut. Dan jangan engkau mencibir saudaramu ya yang muslim karena dosa. Karena kita nggak ngerti. Bisa jadi dosa itu nanti akan berbalik pada diri kita. Jangan seperti itu. Ya. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Maka perhatikan, hidayah hanya milik Allah, harus kita cari dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa. Di antaranya adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, cukup sekian. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan bagi para jemaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sampai jam 7 ada waktu 10 menit kurang lebih. Ada yang mau nanya, Pak? Masya Allah, ini nggak ada yang nanya, berarti pada paham ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih, jazakallahu khair. Jadi sifatnya berkali-kali. Selama dia keluar dari rumah, maka baca doa. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bapak keluar, nyapu ataupun yang lainnya, terus masuk lagi kan? Keluar baca doa lagi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Ada lagi yang lain? Siapa nih? Bapak ini dulu ya sebenarnya. Baik, terima kasih. Masya Allah, barakallahu. Ya, ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi tadi sudah disebutkan bahwasanya Abu Thalib dia mati dalam keadaan kekufuran. Ya. Dan apakah akan mendapatkan syafaat? Sudah mendapatkan syafaat tadi
diringankan siksaannya di neraka. Ya, demikian. Jadi kalau dapat syafaat dapat. Tadi disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, bahwasanya apakah kedudukanmu sebagai nabi dan juga pamanmu orang baik dapat memberikan syafaat? Kata Nabi, "Na'am, syafaati." Saya bisa menolong dia dengan cara apa? Allah letakkan dia fi dhahdahi minan nar. Berada di atas api neraka jahanam. Yang kakinya itu dicelupin cuma sampai mata kaki doang. Tapi yagli dimagu, otaknya mendidih. Itu siksa yang paling ringan. Dan ini bukan hanya untuk Abu Thalib. Nanti ada beberapa orang juga yang mendapatkan bukan syafaat ya, mungkin ada dosa yang lainnya yang dia kerjakan. Kata Nabi, ahwanu azaban di ahlin nar, siksa yang paling ringan. Yang paling ringan untuk penduduk api neraka jahanam, yalbasu na'laini, cukup bagi yang menggunakan 2 sendal min narin, tapi buatan neraka, made in neraka. Bukan nyekerman ya. Ya pakai sendal tapi otaknya menggolang. Jadi intinya dia telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi katakan seharusnya dia berada fi darki asfali minan nar. Harusnya berada di kerak api neraka jahanam. Wallahu taala alam shawab. Ya, bismillah. Apa saja kiat-kiat menggapai hidayah? Syukron. Tadi sudah disampaikan, dalam menggapai hidayah, yang pertama dibutuhkan hati yang suci, jiwa yang bersih, pikiran yang jernih. Disiapkan dulu nih hatinya. Jangan ada kedengkian, benci, itu agak sulit. Belum apa-apa udah antipati. Oh jangan Wahabi misalkan gitu. Orang kan lagi apa-apa Wahabi. Gak ngerti dia, ya. Ini sulit nanti akan mendapatkan hidayah. Jadi kiat yang pertama, bersihkan hati. Ya, manajemen kolbu kalau kata Agim gitu ya. Dibersihkan, hatinya dibersihkan dulu dari kebencian, hasad, iri hati. Kita semua kaum muslimin datang sudah. Saya beberapa kali ngajar di Dewan Dakwah Tangerang di Masjid Al-Azam. Ada kantor Dewan Dakwah Islamiyah. Bukan di Masjid Al-Azam ya, jadi kantor itu dekat Masjid Al-Azam. Itu ketika saya ngajar ada Intel. Bukan Indomie telur ini ya, Intel beneran dari aparat gitu. Ini bener gak nih Ustadz gitu ngaji. Ternyata ngomong-ngomong segala macam sekali 2 kali datang, baru dia bilang Ustadz. Dia ngaku sih aneh juga ada Intel ngaku, aneh juga gitu ya. Tapi dia ngaku Ustadz saya Intel, saya dari kesatuan ini segala macam sebutkan. Akhirnya sudah cek, oh iya ternyata selama ini isu orang mengatakan begini pengajian nggak benar. Akhirnya dia ngaji ke Rojo, sampai ke Batam, dia ngaji ke Riau. Ya awalnya tadi ngecek dulu nih. Alhamdulillah udah mah dapat hidayah. Karena apa? Untuk mencari hidayah itu tadi butuh ya usaha. Ya, usaha. Jadi kiat yang pertama, bersihkan hati dan pikiran. Jangan negatif mulu pikirannya. Coba dulu ya, hadir datang, lihat apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, kiat menggapai hidayah ya, selain membersihkan hati dan pikiran, hendaknya dia berdoa. Ya, doa. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan atas darihi ya biddu'a atahzi'u biddu'a wa tazdarihi wa anta la ta'lam bima sana'a du'a. Apakah engkau meremehkan doa yang kau panjatkan kepada Allah sementara kamu nggak ngerti apa yang bisa dilakukan oleh doa. Jadi berdoa kepada Allah, minta taufik dan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Berdoa, minta kepada Allah. Pasti Allah akan ijabah. Ujibud da'wati idza da'an. Aku akan menjawab, mengabulkan setiap orang-orang yang berdoa kepadaku. Ya. Jadi kiat yang kedua berdoa, minta petunjuk. Bagi orang yang sudah mendapatkan hidayatul Islam wal iman, tetap minta. Karena kita nggak ngerti di akhir hayat kita seperti apa. Ya, minta terus berdoa. Kemudian yang ketiga, di antara kiat-kiat menggapai hidayah, yakni tentunya harus
dekat-dekat dengan orang-orang soleh biar kecipratan. Sampai-sampai Nabi memberikan perumpamaan masalul jalis, yakni teman duduk, ya, teman duduk yang bagus, yakni ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi, kalaupun kita nggak beli minimal disuruh nyobain, ya, kebagian. Tapi kalau teman yang buruk seperti pandai besi, mungkin kita nggak kebakar tapi kita kena asapnya. Ya, makanya bapak-bapak nih, mohon maaf nih, jangan berkawan dengan dewan syuro, dewan yang suka rokok gitu ya. Kita nggak ngerokok tapi kebagian asapnya gitu. Mungkin pandai besi nggak ada kan, jarang gitu. Nah, maka diperhatikan. Jadi berkawan dengan teman-teman yang soleh yang baik, biar nanti kita pas lagi kendor, lagi futur, lagi lemah, disemangatkan lagi. Ya, berkawan. Ya. Kemudian setelah kita membersihkan jiwa, hati, pikiran, kemudian juga berdoa kepada Allah, berkawan dengan orang-orang soleh, maka kita harus istiqomah. Istiqomah itu apa? Yakni senantiasa selalu berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Yang namanya malas-malas itu pasti ada. Makanya Nabi ajarkan doa ketika kita merasakan kemalasan, zikir pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kemalasan. Jadi ketika malas-malas itu, ya, langsung bangkit, bismillah. Ya, harus dipaksakan. Ya. Jadi itu saja mungkin kiat-kiat mendapatkan hidayah, bersihkan hati dan pikiran, banyak berdoa kepada Allah minta taufik dan hidayah, berkawan, berteman dengan orang-orang saleh, ya, berkumpul, hijrah ke tempat orang-orang yang saleh, dan harus datang dari diri sendiri, yakni keistiqomahan. Ya, harus continue, konsisten dalam beribadah. Gak perlu banyak, sedikit, tapi continue itu lebih baik. Wallahu ta'ala alam shawab. Ada satu lagi? Apa sudah 3 tadi ya? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan. Jadi sebagai penutup kajian ini, saya sampaikan hidayah milik Allah, sebagaimana Ar-Rajal bin Unfuah, dia keluar dari Islam, murtad, ya, yang akhirnya dia pun terbunuh oleh Zaid ibn Khattab, kakaknya Umar bin Khattab. Adapun Musailamah al-Kadzab terbunuh oleh Wahsy, orang yang membunuh orang terbaik dalam Islam, ini Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga dia mengatakan, saya akan membunuh manusia yang paling buruk di atas muka bumi ini, yakni Musailamah al-Kadzab, la'natullah alaihi. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan bagi para jemaah sekalian. Semoga Allah tetapkan taufik dan hidayah kepada kita, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau tadi jemaah nanya, sekarang saya mau nanya. Ya.